Selamat siang Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil tugas mata kuliah manajemen keuangan dengan topik pengelolaan keuangan layanan kesehatan swasta, khususnya pada manajemen keuangan di Apotik K24 Merdeka. Perkenalkan, nama saya Olivia Jensinar dan pada kesempatan ini saya akan bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kita pada hari ini. Dalam presentasi ini, kami akan menyampaikan beberapa poin penting. Yang pertama, tentang profil kesehatan K24. Yang kedua, manajemen dan perencanaan keuangannya. Yang ketiga, proses pengelolaan dan pelaporan keuangan. Dan poin yang keempat yaitu monitoring keuangan, permasalahan yang dihadapi, hingga analisis laporan keuangan yang kami lakukan di Apotik K24. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi presentasi ini. Materi pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai profil Apotik K24 Merdeka. Apotik K24 didirikan pada tahun 2022 oleh Gyodon Hartono di bawah naungan PT K24 Indonesia. Apotek ini beroperasi dengan konsep warabala atau franchise maupun gerai milik sendiri dengan slogan apoteknya Indonesia. Komitmen utama Apotek K24 adalah melayani masyarakat Indonesia secara modern dengan kebijakan harga obat yang tetap sama sepanjang hari, baik pagi, siang, sore, malam maupun hari libur. Di Kota Kupang sendiri, Apotek K24 memiliki beberapa cabang, di antaranya di Kuanino, Oepura, Oeboo, Ahmad Yani, TDM, Timur Raya, Oebufu, dan Apotek K24 Merdeka. Apotek K24 Merdeka merupakan outlet langsung dari PT K24 Indonesia yang dibuka pada 23 Februari 2025. Lokasinya berada di Jalan Ahyani, RT 013 RW 004 Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Struktur organisasi dari Apotek K24. Jadi, Apotek K24 Merdeka dijalankan oleh 10 orang pegawai yang terdiri dari yang pertama, 1 orang manajer, terus 1 petugas keuangan, 2 apoteker, pengelola dan pendamping, tenaga farmasi, 6 tenaga farmasi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan manajemen keuangan di Apotek K24 Merdeka. Nah, seperti yang telah dijelaskan bahwa Apotek K24 ini merupakan bisnis franchise atau waralaba. Maka, manajemen keuangan setiap gerai atau outlet Apotek K24 memiliki sistem manajemen keuangan yang sama dan standarnya telah diatur dari pusat sendiri, yang berarti dari PT K24 Indonesia. Nah, di Apotek K24 ini ada pun prinsip pengolahan dalam menjalankan manajemen keuangan. Tentunya prinsip-prinsip ini ada agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, prinsip-prinsip inilah yang harus dipegang oleh semua pegawai Apotek K24, terkhususnya yang dipegang oleh petugas keuangan di Apotek K24. Berikut adalah prinsip-prinsip dalam pengolahan manajemen keuangan di Apotek K24 Merdeka. Yang pertama itu ada transparansi. Nah, transparansi merupakan keterbukaan dan dalam menyampaikan informasi yang relevan dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tujuan menghindari adanya penyimpangan dan memastikan bahwa penggunaan sumber daya itu dapat dilakukan secara benar dan sah. Nah, transparansi di Apotek K24 ini terlihat dari kelengkapan dokumen dan keterbukaan
pencatatan keuangan. Misalnya, setiap pengeluaran uang harus disertai dengan nota pembelian atau bukti transfer yang jelas dan sah. Nah, hal ini memastikan bahwa setiap rupiah yang masuk dan keluar dari kas apotik diketahui dan dilakukan sesuai dengan tujuan yang semestinya. Yang kedua itu ada akuntabilitas. Nah, seperti kita ketahui bahwa akuntabilitas merupakan kemampuan dan kewajiban suatu pihak untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk keputusan, tindakan, serta penggunaan sumber daya. Nah, terutama dana kepada pihak yang berwenang dan berkepentingan. Di Apotik K24 sendiri, akuntabilitas ini tampak dalam proses pertanggungjawaban pengadaan barang, misalnya dalam pengadaan susu. Nah, ketika apotik membeli susu dalam jumlah tertentu, maka jumlah tersebut akan tercatat dengan jelas dalam faktur pembelian. Nah, faktur ini mencantumkan nama barang, jumlah, harga per unit, dan total pembayaran. Semua data ini kemudian dilaporkan secara tertulis dan dapat diverifikasi sehingga suatu saat dilakukan audit, pihak keuangan atau manajemen dapat menunjukkan bukti pertanggungjawaban secara lengkap dan valid. Selanjutnya, perencanaan keuangan di Apotik K24. Nah, perencanaan keuangan di Apotik K24 mereka tidak dilakukan secara tertulis dan sistematis, layaknya seperti yang dilakukan di instansi pemerintahan. Nah, perencanaan keuangan secara umum dilakukan di kantor pusat, namun tidak diketahui oleh outlet Apotik K24. Untuk perencanaan keuangan di Apotik K24 Merdeka sendiri, perencanaan keuangan sebatas menghitung pengeluaran yang ada di Apotik K24 Merdeka. Nah, apabila pengeluarannya berlebihan atau terlalu besar, maka dipikirkan rencana untuk bisa menekan atau mengurangi pengeluaran tersebut. Nah, segala aktivitas keuangan dilaporkan dan dipantau melalui aplikasi Oksof. Nah, untuk menunjang perencanaan keuangan di pusat, Apotik K24 seluruh Indonesia telah terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital bernama Oksof, yang dimana dalam aplikasi tersebut tercatat semua aktivitas keuangan apotik dan otomatis masuk dalam laporan keuangan berupa laba rugi, arus kas, dan omset setiap hari. Nah, rencana pengadaan dari apoteker di Apotik K24 Merdeka langsung dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut sehingga semua proses keuangan di setiap outlet terintegrasi dalam aplikasi tersebut. Nah, adapun perencanaan Apotik K24 Merdeka sebatas memperhitungkan pengeluaran dan apabila berlebihan maka akan dipikirkan rencana untuk menekan pengeluaran tersebut. Walaupun Apotik K24 mereka tidak memiliki perencanaan keuangan yang tertulis dan sistematis, namun tetap dalam pengadaan obat atau barang itu diperlukan perencanaan. Nah, dalam pengadaan obat atau barang yang dilakukan oleh apoteker didasari oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Hal ini berupa tren penyakit apa yang sedang naik sehingga stok obat untuk penyakit tersebut disediakan lebih banyak. Nah, identifikasi masalah dapat dilakukan dengan melihat kebanyakan pelanggan mengeluh hal apa, atau mencari obat apa, atau bisa juga dengan melihat cuaca yang ada. Nah, misalnya pada musim pancaroba akan lebih banyak menyetok obat batuk dan pilek, atau saat banyak pasien yang sakit mata, maka perbanyak obat tetes mata. Yang kedua itu ada kebutuhan pasien. Nah, selain ini itu dalam pengadaan juga melihat obat atau barang apa yang diperlukan atau dibutuhkan oleh masyarakat Kota Kupang atau pelanggan di Apotik K24 Merdeka, dan obat atau barang apa yang tidak dibutuhkan atau kurang diminati oleh pelanggan. Nah, pengadaan ini tentunya diperlukan persetujuan dari manajer atau atasan Apotik K24. Hal ini tidak hanya berlaku pada obat atau barang yang dijual, namun juga pada barang penunjang di Apotik K24 seperti komputer maupun alat tulis dan lain sebagainya. Nah, setiap ada keinginan untuk melakukan sebuah kegiatan di Apotik K24 Merdeka, manajer akan bersama dengan apoteker untuk membahas kegiatan apa yang akan dilakukan mencangkup rencana pengadaan untuk dianggarkan dan diusulkan ke pusat. Seperti program pemisahan kesehatan, Apotik K24 Merdeka mengusulkan lalu disetujui oleh PT K24 Pusat, dan nanti dananya akan dikirimkan ke Apotik K24 Merdeka untuk mengelola dan membeli alat atau barang dalam memenuhi atau menunjang program kesehatan yang dilakukan.
Namun hal ini jarang dilakukan karena Apotika 24 Merdeka memang berfokus pada kebutuhan dari pelanggan atau pasien. Jadi yang paling sering terjadi adalah setiap stok obat atau barang habis langsung dibeli tanpa ada perencanaan sebelumnya, namun tetap memperhatikan pada kebutuhan pelanggan. Baik, kita masuk dalam pengelolaan keuangan. Tentunya perlu diketahui dulu bahwa sumber pendapatan utama dari Apotika 24 itu tentunya adalah dengan menjual. Menjual apa? Yaitu yang paling utamanya itu adalah menjual obat-obatan. Dari obat-obat paten ataupun obat-obat yang generik, segala jenis obat dan segala kategori obat yang diperbolehkan untuk diperjual bebas dijual di Apotika 24. Lalu, selain dengan penjualan obat, ada juga menjual produk lain. Misalnya seperti susu ini ada juga susu untuk anak-anak, ada juga susu untuk orang dewasa ataupun lansia. Lalu menjual popok untuk bayi ataupun popok untuk usia lanjut, dan juga alat-alat kesehatan seperti misalnya alat untuk mengecek gula darah, alat untuk mengecek tekanan darah itu dijual di K24. Nah, selain penjualan produk, ada juga sumber pendapatan lainnya adalah dengan membuka layanan pemeriksaan kesehatan umum gratis yang mencakup pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan juga asam urat. Untuk harga pemeriksaan kesehatannya juga bervariasi tergantung dengan kebutuhan yang atau pemeriksaan yang dipilih oleh pasien atau pelanggan, itu berkisar antara 85.000 sampai 100.000 rupiah. Nah, karena sumber pendapatan utamanya adalah dengan berjualan, maka diperlukan berbagai strategi untuk bisa mendapatkan atau menstabilkan atau menjaga kestabilan dari penjualan ini. Dia dapat dilakukan dengan biasanya para apoteker saat pelanggan datang menawarkan harga obat yang lebih di atas atau lebih mahal daripada biasanya. Apabila memang ditolak atau memang tidak bisa, maka ditawarkan lagi obat yang harganya lebih murah seperti itu. Jadi itu adalah salah satu strateginya. Lalu yang kedua adalah dengan melakukan beberapa promosi di setiap hari Sabtu di Car Free Day. Itu ada pemeriksaan gratis untuk kesehatan yang tadi, tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat, itu gratis di hari Sabtu di Car Free Day sebagai bentuk promosi bahwa ayo K24 ini memang ada pemeriksaan loh, seperti itu. Jadi orang-orang tahu di saat hari-hari lainnya orang-orang bisa datang untuk bisa pemeriksaan di K24. Nah, kalau pemeriksaan di hari biasa di K24 itu dengan harga normal, namun di setiap tanggal 24 di tiap bulannya itu ada diskon juga 24% supaya sebagai bentuk promosi agar menarik juga bagi orang-orang yang mau tes darah atau cek kesehatan di K24 seperti itu. Jadi itu adalah beberapa strategi yang dilakukan oleh Apotika 24 Merdeka untuk meningkatkan penjualan atau menarik pelanggan untuk bisa datang ke apotek mereka. Oke, selanjutnya ada sistem pembayaran di Apotika 24 Merdeka. Di Apotika 24 Merdeka, setiap ada pelanggan ataupun pasien yang datang membeli obat atau melakukan pemeriksaan, sistem pembayaran yang ditawarkan ada dua, yaitu tunai maupun non-tunai. Apabila tunai, maka pembayaran dilakukan dengan uang cash yang di kasir, dan juga secara non-tunai, yaitu ada dua metode, yaitu melalui QR barcode atau kris, atau juga bisa dengan debit. Nah, untuk pembayaran non-tunai ini, setelah pelanggan membayarnya itu, rekening tertujunya adalah rekening penampungan yang dikelola oleh PT K24 Indonesia atau oleh pusat. Jadi uang yang dibayar itu tidak masuk ke rekening Apotika 24, melainkan langsung masuk kepada rekening pusat, seperti itu. Lalu bagaimana tentang kalau misalnya Apotika 24 ini yang membeli obat dari supplier? Tentunya saat membeli obat itu juga ada dua tipe pembayaran yang dilakukan oleh
apoteker atau pegawai apotek K24 Merdeka, yaitu yang pertama yaitu tunai dan juga kredit. Kalau tunai dibayar langsung, namun kalau kredit itu sistemnya cicil per bulan. Jadi dari hasil penjualan setiap bulan itu, misalnya suppliernya itu meminta setiap bulan itu ditransfer 2 juta atau 5 juta, maka setiap bulan itu ditransfer sesuai dengan kesepakatan tersebut, dan yang mentransfer itu bukan dari Apotek K24 Merdeka melainkan dari PT K24 Indonesia, dan tentunya itu seperti itu berdasarkan hasil penjualan dari Apotek K24 Apotek K24 Merdeka seperti itu. Dan juga ada bukti-bukti bahwa ada pembelian obat ataupun ada kredit terhadap supplier tersebut, sehingga dari pusat bisa mentransfer uangnya setiap bulan kepada supplier tersebut. Oke, selanjutnya seperti tadi yang sudah dibicarakan bahwa kalau ada pembelian obat secara tunai, kalau kredit dikirim oleh pusat, ditransfer oleh pusat setiap bulan. Lalu kalau tunai, apotek itu membayar dengan bagaimana? Ambil uangnya dari mana? Nah, pada dasarnya pada awal pendirian sebuah outlet K24 Indonesia, K24 dimanapun itu di seluruh Indonesia, dibekali dengan sebuah rekening, di mana rekening itu ada berisi kas besar, kas kecil, kas modal tukar, dan juga kas listrik. Nah, untuk kas kecil itu diperuntukkan untuk membeli barang-barang operasional yang untuk rumah tangga, istilahnya seperti itu. Misalnya membeli cairan pembersih lantai, membeli kain untuk membersihkan, atau membeli sapu, membeli pel, ataupun juga untuk keperluan alat tulis kantor seperti pulpen, kertas, tinta printer, ataupun juga sebagai operasional yang kecil-kecilan lah, seperti itu, untuk pekerjaan setiap hari gitu. Kalau kas besar itu diperuntukkan untuk pembelian obat yang hanya dilakukan secara tunai, seperti itu. Seperti tadi ada supplier yang hanya mau tunai, itu menggunakan kas besar. Nah, dari kas besar ini setelah dibeli, uangnya itu akan ditransfer kembali dari pusat. Jadi saat apoteker melakukan pembelian obat kepada supplier dan uangnya sudah diterima oleh supplier, petugas keuangan akan setiap hari Rabu atau Jumat itu ada yang namanya inkaso atau penagihan terhadap pusat, seperti itu. Jadi di saat hari Rabu dan Jumat itu mereka melaporkan kalau misalnya ada penggunaan untuk membeli obat di dalam kas besar sebanyak ini. Rinciannya seperti ini. Ada semacam laporan terhadap pusat bahwa ada pengurangan jumlah di kas besar akibat pembelian obat jenis ini oleh supplier ini seperti itu. Jadi pada saat itu dilakukan pengajuan atau penagihan pada saat hari Rabu dan Jumat yang disebut inkaso itu. Lalu uang tersebut akan ditransfer oleh pusat setelah pusat mengecek bahwa wah betul bahwa ada pembelian dan uang rekening di kas besar itu kurang, maka akan ditransfer kembali pada 1 minggu setelahnya. Kalau misalnya diajukan hari Rabu, maka akan dikembalikan Rabu depan, itu uangnya sudah ada di rekening kembali. Jadi rekening-rekening ini tidak akan habis, seperti itu. Rekening ini tidak akan habis. Begitu juga dengan kas kecil tadi, apabila ada pengurangan itu dilaporkan seperti itu juga di setiap hari Rabu dan Jumat, dan minggu berikutnya akan diganti atau ditransfer kembali uangnya oleh pusat atau oleh PT K24 Indonesia. Jadi kas ini tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah naik juga jumlahnya, karena akan ditransfer kembali sesuai dengan jumlah awal yang sejak awal tadi diberikan, seperti itu. Lalu untuk kas modal tukar atau kas kasir itu adalah kas yang ada di loket
kasir itu, kas yang ada di kasir begitu, kayak misalnya 2 juta atau 1 juta atau 5 juta yang ada di kasir sebagai modal awal ataupun sebagai kembalian. Jadi bentuknya itu adalah uang dengan pecahan-pecahan kecil, uang dan pecahan-pecahan kecil, supaya apabila ada pelanggan yang melakukan pembelian dengan uang besar atau uang dengan pecahan besar, bisa dikembalikan dengan uang pecahan yang lebih kecil seperti itu. Jadi itu sebagai modal tukar. Lalu yang berikutnya adalah kas listrik. Seperti namanya, kas listrik ini dipergunakan untuk membayar atau membeli tagihan listrik, membeli pulsa listrik sebagai biaya operasional juga. Seperti yang tadi, biaya operasional sehari-hari itu ada di kas kecil. Namun untuk listrik sendirinya itu dibayar atau digunakan dari kas listrik ini sendiri. Dan pengeluaran-pengeluaran ini tentunya akan diganti atau dikembalikan setelah pelaporan yang tadi setiap hari Rabu dan Jumat itu. Lalu untuk uang pendapatannya setiap hari itu, penjualan hari itu akan direkap dan akan dilaporkan ke petugas keuangan, dan petugas keuangan pada besoknya akan langsung menyetor pendapatan atau keuntungan atau penghasilan pada hari tersebut di keesokan harinya. Seperti kalau misalnya hasil penjualan hari ini direkap oleh kasir dari kan tadi ada modal awal yang 2 juta atau 5 juta itu, jadi pendapatan awalnya hasil penjualan atau total uang yang ada di kasir tersebut dikurang dengan modal tukar yang tadi awalnya kasnya ada berapa, berarti kekurangan atau selisihnya itu yang disetor oleh petugas keuangan pada keesokan harinya. Jadi setiap hari penjualannya itu langsung disetor 100% ke rekening pusat seperti itu, dan itu dilakukan oleh petugas keuangan. Tentunya hasil penjualan itu disesuaikan juga dengan pengurangan stok setiap harinya yang tercatat oleh sistem. Jadi berapa stok yang terjual hari ini disesuaikan dengan pendapatan yang atau hasil penjualan yang ada. Jadi setelah direkap, itulah yang akan disetor oleh petugas keuangan. Jadi pengelolaan keuangan di Apoteka 24 itu terbentuk sebuah siklus yang dimana ada penjualannya, lalu direkap oleh kasir, lalu pada keesokan harinya petugas keuangan akan datang dan mengambil rekapan tersebut, lalu dia juga mengecek kembali hasil penjualan dan pengurangan stok, lalu dia akan pergi untuk menyetor di bank sesuai dengan hasil penjualan tersebut, lalu dilaporkan dalam suatu aplikasi yang bernama OkeSoft yang menjadi aplikasi tentang semua aktivitas keuangan di K24. Lalu setelah itu melakukan pembelian obat apabila perlu, atau pembelian produk yang kosong apabila perlu, lalu kembali lagi dengan penjualan, rekap, penyetoran, dan sebagainya. Komponen utama belanja dalam Apoteka 24 itu adalah dengan membeli obat, seperti itu. Jadi obat adalah komponen utama. Setiap ada stok obat yang habis itu diusahakan untuk dibeli, namun diperhatikan juga dengan kebutuhan dari pasien. Apakah obat ini memang dibutuhkan atau tidak. Kalau misalnya kurang dibutuhkan, mungkin stoknya lebih kecil begitu. Dan juga sebelum lanjut, ada juga kalau misalnya harga obat yang harus dibayar tunai itu melebihi jumlah uang yang ada di kas besar, itu bisa digunakan dari kas kecil, kas listrik, seperti itu. Dan tentunya itu ada istilahnya namanya reimburse. Jadi mereka melakukan laporan bahwa laporan reimburse, semua laporannya, semua nota-notanya itu dilaporkan dalam aplikasi OkeSoft itu, melakukan pengajuan dan nanti dari pusat mentransfer kembali uangnya begitu. Jadi itu adalah pengelolaan keuangan di Apoteka 24 Merdeka. Nah, yang berikut adalah pelaporan keuangan
laporan keuangan yang dilakukan di Apotik K24 itu dilakukan dalam aplikasi Okesoft yang terintegrasi dengan seluruh outlet dan PT K24 Indonesia. Jadi jenis laporan keuangan di Apotik K24 Merdeka yang terdapat di dalam aplikasi neraca tersebut itu berupa neraca, arus kas, dan juga laba rugi. Nah, yang pertama ada neraca di mana menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada satu periode tertentu. Nah, neraca ini mendeskripsikan posisi harta, hutang, dan juga modal dari Apotik K24. Nah, yang berikut ada arus kas di mana laporan arus kas masuk dan arus kas keluar yang format laporannya itu terbagi atas kelompok-kelompok kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pembiayaan. Nah, yang berikut ada laba rugi di mana menggambarkan jumlah hasil biaya laba rugi perusahaan pada suatu periode tertentu. Nah, laba menggambarkan hasil yang diterima perusahaan selama satu periode tertentu serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil tersebut beserta labanya. Nah, jadi jenis laporan keuangan ini terekam dan tercatat dalam aplikasi Okesoft berdasarkan catatan keuangan yang dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut. Berikutnya ada monitoring dan controlling keuangan. Nah, jadi pemantauan manajemen keuangan di Apotik K24 ini dilakukan secara internal atau dalam outlet Apotik K24 itu sendiri dan secara menyeluruh yang dilakukan oleh pusat. Nah, jadi pemantauan setiap hari juga dilakukan oleh manajer dan petugas keuangan di Apotik K24 tersebut. Sedangkan di tingkat pusat, karena semua data telah terintegrasi dalam sebuah aplikasi, maka setiap hari PT K24 Indonesia memantau melalui aplikasi tersebut. Jadi, selain melalui aplikasi dan pemantauan pelaksanaan setiap hari, Apotik K24 Merdeka ini juga melakukan monitoring dan pemeriksaan internal setiap 2 bulan. Nah, jadi pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan jumlah stok obat, jumlah penjualan selama 2 bulan itu, lalu disesuaikan dengan keuangan yang telah dilaporkan atau dicatat, apakah sesuai atau tidak. Nah, pemeriksaan ini juga dilakukan oleh seluruh pegawai di Apotik K24 Merdeka, mulai dari manajer sampai dengan tenaga farmasi. Nah, sedangkan pemantauan dan controlling dari PT K24 Indonesia ini tidak hanya melalui aplikasi saja, namun setiap setahun sekali akan turun ke seluruh outlet Apotik K24 untuk melakukan audit atau pemeriksaan untuk memvalidasi data yang ada di aplikasi dengan kenyataan yang terjadi, termasuk dengan data keuangan, jumlah penjualan, pembelian obat atau barang, dan stok yang ada di Apotik K24 tersebut. Nah, jadi walaupun Apotik K24 telah berdiri lama, apotik ini pun tidak luput dari sejumlah permasalahan terkait dengan manajemen keuangan, di mana seperti yang kita lihat bahwa untuk permasalahan yang pertama adanya perubahan dalam permintaan pasar. Jadi seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan membuat konsumen kini lebih selektif dalam memilih produk. Jadi banyak dari mereka yang mulai beralih ke produk generik, suplemen herbal, dan produk kesehatan berbahan alami yang dianggap lebih aman dan ekonomis. Selain itu, kemajuan teknologi dan meningkatnya penggunaan layanan kesehatan digital turut mengubah pola pembelian obat, di mana banyak konsumen yang kini lebih membeli obat secara online sehingga kunjungan langsung ke gerai apotik ini bisa saja menurun. Nah, di sisi lain, persaingan di industri farmasi juga semakin ketat, baik dari jaringan apotik nasional maupun apotik lokal yang menawarkan harga bersaing dan layanan yang inovatif. Nah, oleh karena itu, Apotik K24 Merdeka perlu melakukan penyesuaian strategi bisnis agar tetap kompetitif dan mampu memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Nah, untuk
permasalahan yang kedua, di mana tantangan dalam manajemen stok obat ini yang berdampak langsung terhadap efisiensi operasional dan kondisi keuangan apotik, di mana salah satu faktor pemicunya adanya penurunan jumlah pelanggan atau sepinya pembeli yang disebabkan oleh berbagai hal seperti perubahan perilaku konsumen, meningkatnya penggunaan layanan digital untuk pembelian obat, dan persaingan dari apotek lain. Nah, penurunan kunjungan ini menyebabkan tingkat penjualan bisa saja menurun, sehingga stok obat yang telah disediakan tidak terserap secara optimal. Nah, jadi kondisi ini kemudian berdampak pada penumpukan stok di gudang. Jadi terutama untuk produk yang perputarannya lambat. Nah, Apotik K24 Merdeka ini sebagai bagian dari jaringan waralaba nasional wajib menyediakan jenis obat tertentu sesuai dengan standar dari pusat. Nah, namun tidak semua produk tersebut memiliki permintaan tinggi di wilayah operasional apotik ini. Akibatnya, stok menjadi menumpuk dan menyita ruang penyimpanan serta mengikat modal kerja yang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih prioritas. Jadi masalah selanjutnya yang muncul adalah obat kadaluarsa, di mana karena sifat produk farmasi yang memiliki batas waktu penggunaan, penumpukan stok obat yang tidak terjual ini memperbesar resiko ditemukannya obat-obat yang mendekati atau bahkan melewati tanggal kadaluarsa. Nah, jadi strategi untuk mengatasi masalah stok obat yang tidak laku terjual, Apotik K24 Merdeka ini menerapkan berbagai strategi agar tidak mengalami kerugian besar. Jadi salah satunya langkah yang dilakukan adalah memberikan diskon pada obat-obatan yang mendekati masa kadaluarsa atau jarang dibeli. Tujuannya adalah agar obat tersebut bisa cepat terjual sehingga tidak menumpuk di gudang dan masih menghasilkan pendapatan walaupun keuntungannya kecil. Jadi dengan begitu, ruangan penyimpanan bisa digunakan untuk menyimpan obat-obat yang lebih dibutuhkan, dan dana yang sebelumnya tertahan dalam stok bisa dialokasikan untuk keperluan lain yang lebih penting. Jadi penawaran diskon ini juga menarik bagi konsumen, terutama mereka yang mencari obat dengan harga yang lebih murah. Jadi agar promosi ini lebih efektif, apotik juga memanfaatkan sistem digital dan komunikasi langsung kepada pelanggan tetap, sehingga informasi bisa cepat tersampaikan dan penjualan bisa meningkat. Berikut adalah laporan pengembangan keuangan Apotek K24 Manuruki pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Nah, untuk menganalisis laporan keuangan ini, kami kelompok menggunakan dua rasio, yaitu ada rasio solvabilitas dan yang kedua rasio profitabilitas. Nah, untuk rasio solvabilitas sendiri adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset dapat ditutupi oleh hutang. Nah, untuk mengukurnya ini sendiri kami menggunakan debt to total asset ratio. Nah, rumusnya yaitu total hutang per total aktiva dibagi dan dikali 100%. Jadi di tahun 2018 didapatkan 44,42%, dan pada tahun 2019 38,46%, pada tahun 2020 didapat 32,50%. Sehingga jumlah rata-rata dari 2018 sampai 2020 didapatkan dari hasil ketiga tahun itu dibagi 3 dan dikali 100%. Yang didapatkan hasil yaitu 38,46%. Hasil ini juga bisa dibilang yaitu internal average. Nah, internal average ini yang berarti bahwa 38,46% itu bisa diartikan 38:1. Nah, yang berarti 1%, 1 rupiah total aktiva dapat menutupi 0,03846 hutang. Nah, kalau dilihat dari internal average pada tahun
2018 sampai 2020, keuangan apotek Manuruki ini bisa dikatakan solvable karena hasil total aktifanya bisa menutupi kewajiban-kewajiban yang dapat dilihat dari tahun ke tahun pada rasio debt to total asset ratio. Yang berikut yaitu rasio profitabilitas. Nah, rasio ini adalah rasio yang memperlihatkan seberapa sukses suatu bisnis dalam menghasilkan dan meningkatkan profitnya. Nah, untuk dapat mengetahui ini, kita dapat menggunakan analisis return on total asset atau ROA. Nah, return on total asset ini rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Nah, jadi di tahun 2018 ROA-nya yaitu 0,68%, pada tahun 2019 1,36%, dan pada tahun 2020 3,38%. Nah, sedangkan jumlah rata-rata dari ketiga tahun ini yaitu jumlah dari ketiga tahun dibagi dengan 3 dikali 100% didapat 3,16%. Rata-rata internal return on asset Apotika 24 Manuruki ini yaitu sebesar 3,16% atau 3:1 aktiva yang ditanamkan itu dapat menghasilkan keuntungan sebesar 0,0316 rupiah. Nah, dari penjelasan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa return on total asset Apotika 24 Manuruki ini dapat dikatakan baik dikarenakan pada tahun 2020 return on total asset K24 Manuruki lebih tinggi dibandingkan rata-rata internalnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materinya dengan baik. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa dapat saya ambil dari materi kami pada hari ini yaitu Apotik K24 Merdeka memiliki sistem keuangan terstruktur. Namun, menghadapi tantangan dalam manajemen stok dan perilaku konsumen yang menuntut adaptasi. Sementara itu, Apotik K24 Manuruki menunjukkan solvabilitas dan profitabilitas yang baik dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.